selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa bersama saya lagi dalam suasana rehat pada hari Kamis 12 November 2020. Tentu sebagaimana biasa kita senantiasa mau untuk mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita beraktivitas. Karena itu saudara-saudara, luangkanlah waktumu sejenak sebelum kita melakukan aktivitas kita. Sebagaimana biasa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, di hari yang baru Engkau karuniakan bagi kami kembali mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Karena betapa baiknya Tuhan bagi kami, sehingga memungkinkan kami semua menikmati hari-hari baru-Mu. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa mau memuji membesarkan Engkau dalam seluruh aktivitas kami. Berkenanlah Tuhan memberkati kami, dan biarlah sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami senantiasa dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kedalaman firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita terambil dalam surat Wahyu pasal 16 pada ayat yang pertama hingga ke-7. Wahyu 16 pada ayat yang pertama hingga ke-6. 7, demikianlah sabda firman-Nya. Ketujuh, malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patung itu. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar Besba itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah Tuhan bertindak adil pada umat-Nya. Tuhan bertindak adil pada umat-Nya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang keberadaan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu berbicara tentang suasana eskatologis atau suasana masa depan, suasana masa penghakiman yang akan dirasakan dan dinyatakan Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Dan tentu kitab ini, surat ini sungguh berisi tentang begitu banyaknya hal-hal yang katakanlah yang seram, yang menakutkan, bahkan sungguh-sungguh memberi kita sebuah gambaran tentang hebatnya penghukuman yang akan diterima itu. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini saudara-saudara, kita di sana diajak untuk melihat bagaimana keberadaan dari sebuah simbol yang dikatakan kepada kita tentang
masa depan yang akan dirasakan, yang diberikan kepada umat Tuhan yang sungguh-sungguh tidak lagi hidup di dalam sebuah tatanan seperti yang Tuhan kehendaki. Tentu saudara-saudara, saya tahu kita bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Saudara dan saya senantiasa dituntun untuk senantiasa memilih mana yang baik dan benar, dan mana yang berguna dan bermanfaat. Dan tidak ada istilah kompromi saudara-saudara dalam menjalani hidup ini di dalam sebuah kehidupan yang dinamakan sebagai orang beriman. Keputusan yang kita ambil itu, inilah yang menentukan apakah kita sungguh-sungguh akan mendapatkan sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dalam kehidupan inilah saudara dan saya diperhadapkan dengan begitu banyaknya hal-hal yang di dalamnya saudara dan saya harus menentukan sikap untuk memilih. Kenapa? Karena jikalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mencoba untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka kitab Wahyu ini membeberkan secara nyata kepada kita tentang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan seorang manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, dalam bacaan kita ini kita lihat sungguh-sungguh bagaimana simbol yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah tentang cawan murka Allah yang diberikan kepada umat manusia yang sebenarnya adalah umat yang dikasihinya, tetapi umat itu sendiri sungguh-sungguh tidak lagi hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itulah saudara-saudara, simbol ini mau mengungkapkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa ada malapetaka yang akan kita hadapi jikalau peringatan Allah itu tidak kita hayati dengan baik-baik, kita tidak pegang dengan baik-baik, dan itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Gambaran ketujuh murka, cawan murka Allah ini sungguh-sungguh adalah merupakan sebuah, katakanlah, hukuman yang diberikan Tuhan kepada semua manusia yang tidak berkenan kepadanya. Tentu Allah punya alasan mengapa ia memberikan semuanya ini, menumpahkan cawan murkanya itu ke atas bumi ini. Salah satu alasannya itu sangat jelas adalah karena dosa manusia yang semakin berkembang, dan manusia tidak lagi mengindahkan sebuah peringatan-peringatan Tuhan atau nubuatan atau perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, sehingga membuat hati Allah itu sungguh-sungguh marah dan sungguh-sungguh tidak mentolerir sebuah perjalanan hidup manusia yang tidak berkenan kepadanya. Setiap pelanggaran dosa itu digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini akan bermuara kepada sebuah hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada manusia itu sebagai bentuk dari apa yang dinamakan tanda keadilan Tuhan kepada manusia siapapun. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masalah kesesakan dan penindasan ini seringkali dipakai Allah untuk sungguh-sungguh mengingatkan kita semua bahwa cara Allah seperti itu tidak lain adalah membawa saudara dan saya agar kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Dia di dalam kehidupan ini. Kenapa? Oleh karena Tuhan tidak ingin saudara dan saya berhadapan dengan apa yang dinamakan penghukuman itu. Ada dua kenyataan yang Tuhan mau katakan kepada kita yang tidak pernah berubah di atas bumi ini. Yang pertama, bahwa hidup ini adalah sebuah proses yang panjang saudara-saudara, yang harus saudara dan saya lalui sebagai manusia dalam ketaatan kepada Allah. Muaranya ketika saudara dan saya taat, maka saudara dan saya akan berada dalam pengawasan, tuntunan, pemeliharaan Allah yang bermuara kepada ketenangan hidup, keselamatan itu sendiri. Yang kedua, kita diingatkan bahwa selain kita diberikan hidup, kita akan menghadapi sebuah penghukuman yang diwarnai dengan kematian itu sendiri. Kematian itu adalah sebuah kenyataan akhir yang harus kita hadapi, diminta atau tidak diminta, tetapi proses hidup itu harus kita hadapi dalam sebuah kehidupan yang benar. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan bertindak adil pada umatnya itu berdasarkan
apakah saudara dan saya sungguh-sungguh takut kepadanya, mendengar perintahnya, ataukah kita mengabaikannya? Yang pasti, ketika saudara dan saya mengabaikan peringatan-peringatannya, maka saudara dan saya akan menghadapi apa yang dinamakan penghukuman. Tetapi sebaliknya, Dia akan menatangmu, menjagamu, menjaga kita semua ketika saudara dan saya sungguh bersandar kepada Dia. Selamat menjalani hidup ini yang bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkatimu. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengarkan pujian Janjimu Seperti Fajar. Mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami tak putus-putusnya menaikkan pujian syukur kami kepadamu, karena kami sungguh tahu bahwa Tuhan sungguh menyertai menuntun kami. Sekalipun Tuhan dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang senantiasa kami lalui, dan begitu banyaknya godaan yang senantiasa menggoda kami semua, sehingga kami tidak lagi hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi biarlah Tuhan, kami semua senantiasa mau menyadari bahwa hidup yang berarti itu adalah ketika kami hidup di dalam kasih Tuhan, takut akan seluruh perintah Tuhan, dan sungguh-sungguh mau hidup bergaul dengan Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, agar perjalanan hidup kami ke depan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu berikanlah kami kekuatan, kesehatan, hikmat yang terbaik dari Tuhan, agar semua kami dapat melanjutkan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Teristimewa bentengi kami dengan kasih-Mu, jauhkan kami dari semua penyakit Tuhan. Teristimewa corona yang sampai saat ini Tuhan masih menjadi momok di tengah-tengah dunia ini, bahkan bangsa kami. Dan karena itu kami selalu berdoa, jagalah kami semua Tuhan,
Berkenanlah Tuhan melindungi kami semua sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat-Mu. Hamba berdoa bagi semua pelayanan ke depan ini, Engkau tetap campur tangan memberkati pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh majelis gereja. Dan semua kepanitiaan yang ada, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, kami juga mohon Tuhan terus memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam dari kami.